Bentuk khatam Nubuwah. Aku pernah melihat khatam kenabian, ia terletak antara kedua bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Diriwayatkan oleh Said bin Yakub et-Talakani dari Ayub bin Jabir, dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Apabila Ali karramallahu wajah menceritakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan bercerita panjang lebar. Dan ia akan berkata, di antara kedua bahunya terdapat khatam kenabian, yaitu khatam para nabi. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah ad-Dalabi, Ali bin Hujr dan lainnya, yang mereka terima dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad yang bersumber dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Dalam suatu riwayat, Alba bin Ahmar al-Yasikuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai berikut. Abu Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Maka punggungnya ku usap, dan terasa jari jemariku menyentuh khatam. Aku, Alba bin Ahmar al-Yasikuri, bertanya kepada Abu Zaid, apakah khatam itu? Abu Zaid menjawab, kumpulan bulu-bulu. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar, dari Abu Ashim dari Uzrah bin Sabit yang bersumber dari Alba bin Ahmar al-Yasikuri. Ia mengatakan kumpulan bulu-bulu dikarenakan ia hanya dapat merasakan dengan rabaan tangannya saja, tidak melihat dengan mata kepala. Jadi yang dikatakan itu hanya berdasar rabaan belaka, yang teraba olehnya adalah bulu yang tumbuh di sekitar khatam. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai pertengahan kedua telinganya. Diriwayatkan oleh Ali bin Hujar, dari Ismail bin Ibrahim, dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani, dari Abu Katan, dari Syubah dari Abi Isyak yang bersumber dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar, dari Wahab bin Jarir bin Hazim, dari Hazim yang bersumber dari Qatadah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan, dan ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Diriwayatkan oleh Suwaid bin Nasr dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cara bersisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, dan sering waktu menyisir rambutnya beliau menutupi bahunya dengan kain kerudung. Kain kerudung itu demikian berminyak seakan-akan kain tukang minyak. Diriwayatkan oleh Yusuf bin Isa, dari Rabi bin Sabi, dari Yazid bin Abanar Rakashi, yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abanar Rakashi dikenal sebagai orang yang dinilai munkar periwayatannya. Hadis ini sangat berlawanan dengan kebanyakan hadis sahih, yang menerangkan tentang kebersihan dan penampilan terpuji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Afif Azabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersisir kecuali sekali-kali. Diriwayatkan oleh Muhammad Bashar, dari Yahya bin Said, dari Hisham bin Hasan, dari Al-Hasan Basri, yang bersumber dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Yang dilarang ialah bersisir layaknya wanita pesolek. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masyhur, ia adalah salah seorang peserta Baitus Syajarah, wafat pada tahun 60 Hijriyah, ada pula yang mengatakan tahun 57 Hijriyah. Uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian, hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarnai rambutnya yang memutih dengan daun pacar dan katam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar, dari Abu Daud, dari Hamanyang bersumber dari Qatadah. Katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut sedangkan warnanya merah tua. Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengemukakan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Hud, surah Al-Waqiah, surah Al-Mursalat, surah Amayatasa'alun dan surah Iza Syamsu Kuwirat menyebabkan aku beruban.
Diriwayatkan oleh Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la, dari Muawiyah bin Hisham, dari Syaiban, dari Ishaq, dari Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, kami melihat Anda sesungguhnya telah beruban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Hud dan beberapa surah sebangsanya telah menyebabkan aku beruban. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi, dari Muhammad bin Bashar, dari Ali bin Solih, dari Abi Ishaq yang bersumber dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah adalah Wahab As-Sawa bin Amir bin Sosa'a Al-Kufi. Ia adalah seorang sahabat yang masyhur. Menurut Al-Zahabi, ia adalah rawi yang sikat kuat hafalan dan terpercaya. Ia wafat pada tahun 74 Hijriyah. Semir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Jazamah radhiyallahu anhu, istri Busyair bin Al-Hashashiyah pernah bercerita, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya mengibaskan rambut sehabis mandi, dan di kepalanya terdapat bekas daun inai, atau bekas celupan, rawi ragu. Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Harun, dari Natler bin Zararah, dari Abi Jinab, dari Iyad bin Lakit, yang bersumber dari Jazamah radhiyallahu anhu. Natler bin Zararah adalah rawi yang daif dan termasuk matruk. Ali Jinab dikenal sebagai rawi yang masyhur tapi ia dianggap daif karena sering menyamarkan rawi. Aku melihat rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipacari merah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman, dari Amr bin Ashim, dari Hamad bin Salamah, dari Humaid, yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu.